Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Oike Riani dengan NPM 2311080198, kelas B semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Jadi di sini saya akan membahas materi sejarah pemikiran pendidikan Islam oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Berikut adalah peta konsep mengenai Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan, nama asli Muhammad Darwis, lahir pada tanggal 1 Agustus 1898 di Yogyakarta. Wafat tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Pendidikan madrasah, masyarakat. Belajar dari keluarga, pendidikan awal di Yogyakarta. Mekah, menuntut ilmu agama di Mekah pada usia 22 tahun, berguru kepada ulama besar. Selanjutnya Al-Azhar, sekolah Al-Azhar di Mesir, menjadi sumber inspirasi. Selanjutnya tokoh penggerakan Islam, pendiri Muhammadiyah, didirikan pada 22 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan mengembalikan ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan Hadis. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pembaruan Islam, mengajak umat Islam untuk berpikir rasional dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, pemikiran dan ajaran, wahyu dan rasionalitas, menggunakan akal dan memahami ajaran agama. Modernisasi Islam, menyelaraskan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai inti. Selanjutnya, pendidikan Islam, mengembangkan pendidikan modern berbasis Islam. Selanjutnya, peran dalam masyarakat. Pendidikan, mendirikan sekolah Muhammadiyah, sekolah dasar MTS, dan lainnya. Lembaga kesehatan, mendirikan rumah sakit Muhammadiyah. Selanjutnya, sosial dan dakwah, menyebarkan dakwah Islam melalui berbagai media termasuk majalah dan khutbah. Selanjutnya, ada warisan. Pendidikan Muhammadiyah, mendirikan lebih dari 10.000 sekolah. Selanjutnya, ada rumah sakit Muhammadiyah, menyelenggarakan lebih dari 100 rumah sakit. Selanjutnya, Gerakan Islam, menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Biografi dan latar belakang Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Ia adalah seorang pendakwah nasional Indonesia. Ayahnya adalah Ki Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu, ibunya Putri Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Nama kecil Ki Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dalam silsilahnya, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang termuka di antara wali Songo yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Adapun silsilahnya ialah Muhammad Sulaiman bin Ki Murtado bin Kai Ilyas bin Demang Juru Kapindo. Ini memang juru terpisah bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Maulana Ainul yakni bin Maula Ishak bin Maulana Malik Ibrahim. Pada umur 15 tahun, Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Makkah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran terbaru dalam Islam seperti Muhammad Abdullah Al-Falfani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah.
ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888 ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903 ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun pada masa ini. Ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada 1912 ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman di Yogyakarta. Selanjutnya sepulang dari Mekah ia menikah dengan Siti Walidah, sepupu sendiri, anak Ki Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Ki Haji Ahmad Dahlan mendapat seorang anak yaitu Yohana Siraj Dahlan, Siti Busyarah, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zaharah. Selanjutnya di samping itu Ki Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyi Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai adik Kiai Munawir. Kerapiak Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra. Perkawinannya dengan ibu Nyai Aisyah atau adik dari Ajeng Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan menjadi tenaga pengajar agama di kampungnya. Selanjutnya di samping itu juga ia mengajar di sekolah negeri seperti Quick School atau sekolah pendidikan guru di Jetis, Yogyakarta, dan Opleiding School for Inlanddienst Ambtenaar atau OSPIA, sekolah untuk pegawai pribumi di Magelang. Sambil mengajar, beliau juga berdagang dan bertabligh. Selanjutnya, di samping aktif dalam menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga tidak lupa akan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahaan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi terus yang cukup menjala di masyarakat. Sebagai seseorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembekalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ki Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai seorang tokoh pembaru dalam penggerakan Islam di Indonesia, antara lain karena ia mengambil peran dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Ia berkepentingan dan pengembangan pendidikan Islam masyarakat yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India, kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau musola, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Dr. Muhyiddin Tunru bahwasannya setiap orang yang hebat dan sukses selalu memiliki musuh. Begitu pula dengan Ki Haji Ahmad Dahlan, gagasan pendirian Muhammadiyah
mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnah, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Selanjutnya ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru bangsa Belanda yang Kristen serta dengan macam-macam tuduhan yang lain. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun, rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar, keteguhan hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Selanjutnya ada gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota. Di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sebutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1912 sebagai seseorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah. Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses Muhammadiyah untuk evaluasi kerja dan pemeliharaan pimpinan dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Algemeen Vergadering Presidengan Umum. Selanjutnya ada jasa-jasa Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama itu ada Ki Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dan yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Selanjutnya yang ketiga, dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan dengan organisasinya Muhammadiyah bagi wanita Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Selanjutnya usaha-usaha dan jasa-jasa Ahmad Dahlan yang sangat mulia adalah sebagai berikut. Mengubah dan membentuk arah kiblat yang tidak tepat menurut mestinya. Umumnya masjid-masjid dan langgar-langgar di Yogyakarta menghadap timur dan orang-orang sholat menghadap ke arah barat lurus. Padahal arah kiblat yang sebenarnya menunjuk Ka'bah dari tanah Jawa harus miring utara kurang lebih 24 derajat dari sebelah barat. Berdasarkan ilmu pengetahuan tentang ilmu falak itu, orang tidak boleh menghadap kiblat menuju lurus, melainkan harus miring ke utara kurang lebih 24 derajat. Oleh sebab itu Ki Haji Ahmad Dahlan mengubah bangunan pesantren supaya menuju ke arah kiblat yang betul. Perubahan itu mendapatkan tantangan keras dari pembesar-pembesar masjid dan kekuasaan kerajaan mengajarkan dan menyiarkan agama Islam dengan populer bukan saja pesantren melainkan pergi ke tempat-tempat lain dan mendatangi berbagai golongan. Pemikiran pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan. Merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia yang masih mencampur baurkan adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran umat Islam. Inilah menjadi latar belakang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan yang juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Selain faktor lain diantaranya yaitu pengaruh pemikiran pembaruan dari para gurunya di Timur Tengah. Selanjutnya, hampir seluruh pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi atau kebodohan serta keterbelakangan
Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Tanpa mengurangi pemikiran para intelektual Muslim lainnya, paling tidak pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaruan sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Dahlan tentang tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dilihat pada kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Muhammadiyah, juga bisa dilihat ide-ide pendidikan yang dikeluarkan oleh Ahmad Dahlan, antara lain ia membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. Ia telah memasukkan pelajaran umum pada sekolah-sekolah agama dan madrasah. Ia telah mengadakan perubahan dalam metode pengajaran dari semula pengajaran sorongan kepada metode pengajaran yang lebih bervariasi. Ia telah mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleran. Ia dengan organisasinya Muhammadiyah termasuk organisasi Islam yang paling pesat dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih bervariasi. Ia juga memperkenalkan manajemen yang modern ke dalam sistem pendidikan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.